Oke, kembali lagi dengan saya Fahri Feren Mahkota pada praktikum RPL 2021 untuk unit testing part 3 pada PHP unit. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat check name dan check CC untuk masing-masing mengecek nama dan nomor kartu kredit ya. Nah, di sini uh, kita akan buat kelas untuk testingnya. Nah, gimana cara buat kelas untuk testingnya? Nah, kita bikin misalkan kelas baru gitu. Kita buat file PHP baru, misalkan namanya unit test.php. Nah, di sini saya akan buat seperti biasa, pembuka dulu program PHP-nya. Oke, catat. Nah, di sini kita pakai seperti import ya. Kalau misalkan di situ include, kalau di Python itu import. Nah, kalau misalkan di PHP itu namanya use. Jadi ini kita bakal pakai library yang diberikan oleh PHP unit. Nah, di sini caranya tinggal ketik seperti ini. Use PHP unit /framework /test case titik koma. Nah, lalu kita biar si kelas yang tadi, kelas check name dan check CC bisa diakses dari sini, kita require namanya tuh. Tapi di sini kita require once saja kan, cuma sekali dipakai kan ya. Require once. Namanya apa yang tadi? Misalnya check name dulu. Check name .php. Lalu yang kedua, require once lagi. Check cc.php. Nah, di sini kita bikin kelas untuk unit testingnya. Seperti apa? Tinggal seperti ini. Sebentar ya. Oke. Kelas unit test extends. Nah, ini extends, jadi kita pakai library PHP unitnya ya. Extend test case. Oke, kita buka. Kita buat functionnya. Nah, ini kita ngetes. Misalkan yang pertama kita tes nama dulu ya. Kita bikin function untuk ngetes namanya. Ya, public function test cz. Oke, kita buka. Nah, misalkan di sini kita bikin semacam kayak kelas baru ya, atau variabel baru. Nah, pokoknya seperti ini ya, diikutkan saja. Misalkan kita namakan cc gitulah, seperti itu. Nah, kita bikin new check cc. Nah, ini inisialisasi ya, seperti ini. Nah, nanti kita buat, sekarang kita buat test case-nya. Misalkan test case-nya saya ingin buat seperti ini. Nomor kartu kreditnya 123456789012345. Nah, ini udah benar kan ya, harusnya kayak gini kan ya. Nah, lalu kita buat hasil count-nya dari yang cc count. cc count sama dengan $ccc. Nah, ini kan tadi udah inisiasi kelasnya di sini. Bisa dipanggil metode di dalamnya. Misalkan kita butuh count cc 6-nya ya. Nah, tinggal buka seperti ini. Lalu ketik test cc. Oke. Lalu this assert equals. Nah, jadi ini dia ngecek assert equals. Nah, ini di sini yang kita buat syarat untuk test case-nya gini. Syarat untuk unit testnya. Misalkan saya butuh hasil dari unit test ini, dari kembalian si konsisi 6 ini itu harus 4. Nah, berarti kita masukkan parameter pertamanya 4. Lalu parameter keduanya yang tadi, yang panggilannya cc count itu loh. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk test name pun sama, tapi di sini biar cepat, biar tidak membuang waktu, saya akan paste seperti ini. Nah, sama kan ya. Kita bikin
inisialisasi baru kelasnya, check name, lalu misalkan test case-nya nama saya misalkan nama mahkota, lalu ada count namanya, lalu assert. Nah, di sini beda nih ya. Kalau di sini assert equals berarti kan dia minta kalau angka keluarnya harus 4. Nah, kalau assert greater than berarti dia harus lebih besar atau sama dengan 2 hasil yang diterima dari end count ini lah. Nah, kalau udah kayak begini, kita bisa langsung mulai tes. Gimana cara mulai tesnya? Kita buka terminal. Misalkan di sini saya buka terminal internal dari VS Code-nya dengan cara klik Ctrl dan karakter yang ada di sebelah angka 1. Di sebelah kiri angka 1. Nah, kan muncul seperti ini ya. Nah, kita tinggal ketik begini aja. Vendor bin PHP unit double strip bootstrap, lalu vendor autoload autoload.php. Nah, baru di sini kita masukkan kelas mana yang sebagai kelas untuk unit testingnya. Nah, di sini nama filenya kan unittest.php ya. Nah, di sini tinggal kita klik enter. Sebentar. Sepertinya ada yang salah di sini. Vendor could not be found. Coba unit. Oh, foldernya salah di sini. Folder terminalnya salah. Nah, kita klik kanan aja di sini ya. Open and integrating terminal. Nah, gitu. Kita coba lagi. Vendor bin PHP unit bootstrap vendor autoload PHP. Nah, sini unit test.php. Kita enter. Class unit test could not be found in unit test.php. Oh, belum di save. Maaf. Ya salah, lagi puasa. Kita clear dulu. Kita jalankan kembali ya. Fatal error. Require once. Oh, titik komanya belum. Memangnya kadang kalau misalkan kita udah biasa di bahasa pemrograman lain yang nggak pakai titik koma, kalau balik lagi ke yang pakai titik koma tuh kadang agak bingung ya. Bisa kayak begitu. Kita coba lagi buka terminalnya. Kita ketik lagi vendor bin PHP unit bootstrap vendor autoload unit test. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada PHP unit 9.5.4 by Sebastian Brookman. Nah, ininya kan alatnya PHP unitnya. Nah, di sini ada 2 testing dan dua-duanya oke, 2 test, 2 assertion. Nah, misalkan kalau kita ganti di sini nih, misalkan test case-nya cuma yang ditesnya cuma Fahri aja gitu, cuma 1 kata. Nah, di sini dia bakal ngasih tau error. Kita coba jalan lagi ya. Nah, tuh. Lihat kan di sini kelihatan ada waktu tesnya berapa, memori yang dipakainya berapa. Nah, ini ada ketika kasih tahu nih. Kita bisa lihat. There was one failure. Di mana di pada bagian test name. Kita bisa lihat kan tadi ada test name di sini. Nah, di sini tuh. Dan dia ngasih tahu kan, failed asserting that one is greater than 2. Karena kan dia mintanya kan greater than 2 atau equals greater than 2 gitu kan. Makanya di sini gagal. Lalu coba kita kalau yang satu lagi ya, misalkan ini kita normalkan lagi. Nah, ininya misalkan hilang 1 blok gitu ya. Nomor. Dan kita coba run ya. Clear dulu, jalanin lagi. Nah, di sini errornya kelihatan beda. Nih ada one failure di mana di tes sisi gagalnya. Failed asserting that 3 matches expected 4. Expectednya berapa? 4, tapi yang keluar cuma 3, makanya dia dikasih tahu failed gitu. Jadi ada kasih tahu langsung failures. Tesnya 2, assertionnya 2, failure-nya 1. Kalau yang awalnya kan oke dua-duanya. Misalkan takutnya kalian lupa, kita save lagi kalau yang oke, hasilnya jadi begini. Nah kan, oke, 2 tes, 2 assertion, semuanya oke gitu.
Oke, berarti itu menyelesaikan praktikum eh, unit testing menggunakan PHP unit bersama saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.